Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, pada hari ini perkenalkan saya Suherdi. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran digital di masa pandemi COVID-19. Untuk membuat media pembelajaran digital ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Di antaranya misalnya yang pertama, kita harus menginstal dulu aplikasi Camtasia. Kemudian setelah kita install, kita siapkan dulu video yang akan kita gunakan untuk pembelajaran. Atau misalnya materi PPT, contoh misalnya mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Baik, kita sekarang ke langkah pertama, yaitu bagaimana cara menginstal aplikasi Camtasia. Yang pertama kita klik Google, klik yang ini sebagai contoh saja ya. Yang kedua kita klik yang ini di bawah, unduh. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ketika prosesnya sudah selesai, maka kita buka file yang sudah kita download. Contoh misalnya kita klik, maka akan tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Kita klik kanan, kita klik ekstrak here. Setelah diekstrak, kita buka aplikasinya. Contoh, klik yang paling atas ya. Yang paling atas ada tulisan Camtasia. Kita klik open atau run as administrator. Jadi bebas, kita klik yang ini misalnya. Tunggu tahapannya sampai selesai mendownload. Apabila aplikasi Camtasia-nya sudah di-download, kita klik yang logo ini. Kita klik saja. Contoh misalnya kita klik kanan, klik open. Kita tunggu sebentar. Atau kita klik yang ini. Ini adalah tampilan awal si aplikasi Camtasia-nya. Bagaimana cara kita membuat video untuk pembelajaran, misalnya menggunakan aplikasi Camtasia 9 ini. Kita klik yang import media. Contoh misalnya kita sudah punya nih materinya, materi PPT-nya atau mungkin video rekaman Bapak dan Ibu. Kita klik open media. Cari filenya di mana. Kemudian misalnya kita mau masukkan si PPT-nya, kita klik. Kita tunggu sebentar. Setelah PPT-nya muncul seperti ini, kita misalnya mau tambah lagi filenya. Klik import media. Kemudian cari lagi, misalnya kita mau menambahkan gambar. Klik ini. Kemudian kita misalnya si gambar yang pertama ini kita mau masukkan ke tracknya. Caranya tinggal di drag saja. Tinggal kita geser kiri kanan sesuai kebutuhan. Ini juga ada ukurannya. Kita bisa misalnya mau 25% atau mau 50, 100, atau misalnya mau 200. Jadi sesuai kebutuhan ya Bapak dan Ibu. Kita juga bisa menggeser-geser. Dan di sini juga kita bisa di group ya. Tinggal diklik. Contoh misalnya kita mau potong. Bisa diklik ke bawah, ke atas, samping ya. Kemudian setelah muncul seperti ini, contoh misalnya kita mau menambahkan si PPT-nya.
atau si file untuk presentasi kita. Kita klik filenya, kemudian kita blok atau kita tekan, baru kita kembali di drag. Atau mungkin misalnya kita mau geser, ini misalnya yang ini, gambar yang ini sebelum si materi PPT ini, kita klik tekan, kita geser ke kanan, terus yang ini kita seret atau naikkan ke atas. Coba kita sekarang coba putar. Misalnya mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia untuk SMK kelas 12. Kemudian misalnya kita sekarang kan sudah ada filenya, file PPT-nya sudah ada, mau menambahkan intro. Tapi sebelum menambahkan intro, saya akan sedikit menjelaskan dulu menu-menu yang ada di dalam aplikasi Camtasia itu apa saja, fungsinya buat apa. Ini adalah dashboard atau tampilan dari si aplikasi Camtasia-nya. Di bagian atas ini ada media, ada annotation, kemudian ada transition, kemudian ada animation. Banyak sekali ya di menu-menunya, itu banyak. Di dalam animation misalnya kita bisa memasukkan icon-icon, misalnya bintang, terus segitiga. Kemudian misalnya di transition kita bisa memasukkan banyak macam-macam pilihan ya, ada ini. Di animasi juga bisa kita masukkan. Ada juga menu cursor effect, voice narration, audio effect, visual effect, dan banyak lagi. Ini adalah tampilan si dashboard dari Camtasia itu sendiri, dan ini beberapa menu yang memang disediakan oleh si aplikasi. Contohnya misalnya ada library, terus di sini kita bisa menambahkan beberapa perintah, contohnya misalnya ini, kemudian tanda panah, tanda bintang, dan sebagainya. Banyak sekali ya. Contoh misalnya saya akan memberikan contoh yang ini. Tinggal kita klik, drag ke bawah, dimana saja kita ingin letakkannya, apakah misalnya di bagian awal, tengah-tengah, atau mungkin di bagian akhir, sesuai dengan si PPT yang kita miliki. Contoh misalnya kita di sini bagian ini, kita klik yang ininya, kemudian kita edit misalnya ya, oke, edit, kita kecilin, misalnya kita simpan di paling atas. Kliknya kita misalnya kita klik yang ini, ubah warna ke warna hijau misal. Kemudian kita ke bagian transition. Ini ada banyak sekali ya, ada berbagai macam pilihan yang bisa kita gunakan. Ada behavior, banyak juga pilihannya. Ada audio effect,
plus yang ini, kita ketikkan captionnya apa, misalnya langkah kedua, atau mungkin misalnya materi lanjutan. Jadi disesuaikan sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu ya. Kemudian misalnya ada file yang salah atau yang harus diperbaiki. Contoh yang ini misalnya kita mau hapus dulu, tinggal kita klik kanan, klik cut atau delete. Sama yang ini misal sekarang kita mau menambahkan intro misalnya. Agar si video pembelajaran kita lebih menarik, kita tambahkan intro. Klik library, cari tulisan intro. Nah ini, klik intro, kita klik. Yang ini ada beberapa macam pilihan. Saya coba menggunakan yang ini ya. Kita klik drag. Coba kita putar. Bagaimana misalnya Pak, ini kan tabrakan sama si PPT kita. Caranya mudah, tinggal geserkan saja ininya ke paling ujung. Kemudian durasinya atau panjangnya kita bisa sesuaikan. Coba kita putar lagi. Atau mungkin misalnya kita akan mengganti si intro ini kurang cocok nih, misalnya kita hapus lagi. Coba kita putar kembali. Bagaimana Pak kalau misalnya kita mau menambahkan audio di si intro yang kita miliki ya? Caranya sepertinya banyak. Bisa kita cari di Google, atau mungkin kita cari yang ada di si aplikasi Camtasianya. Contoh misalnya saya mau menambahkan melalui musik track yang ini. Contoh saja ya, kita klik, tekan bawah ke bawah. Kita klik di atasnya. Coba kita putar. Bagaimana kalau misalnya di bagian materinya kan suaranya terlalu besar? Kita bisa kecilkan suaranya. Contoh yang di sini tadi ya. Kita klik yang ini, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita klik add audio point. Klik di bagian mana yang akan kita turunkan suaranya. Contoh misalnya dari pertama ke menit selanjutnya kita menjadi suaranya lebih kecil. Kita coba putar lagi. Kemudian ini kan ada tulisan Camtasia ya. Di sini kan ada kata-kata Camtasia nih. Kita mau ubah.
Kita klik yang sebelah kanan, ini ada tulisan Camtasia, misalnya kita ubah menjadi Pelajaran Bahasa Indonesia. Yang ininya misalnya kita ubah menjadi materi atau kelas 12. Dan di sini misalnya nama SMK kita, SMKN misal 10 Jakarta. Coba kita putar, maka akan berubah. Kemudian bagaimana cara menambahkan musiknya? Kita klik yang Liberty, masih yang sama menu yang ini ya. Cari musik track. Contoh misalnya kita cari yang pertama nih. Kita seret ke bawah lagi. Coba kita putar. Kalau misalnya kurang cocok, kita ganti lagi. Atau mungkin misalnya kita mau menggunakan musik track itu dari sumber lain. Cari misalnya kita dari Google. Kita lihat dulu, buka Google-nya. Audio, kita klik intro no copyright. Kenapa harus no copyright? Biar nanti ketika si videonya kita unggah di YouTube tidak terkena pelanggaran hak cipta ya. Misalnya kita mau menambahkan musik track, kita klik yang musik track, tekan yang ini misal contohnya, kita seret ke bawah, coba kita putar. Kemudian kita misalnya mau kecilin suaranya nih biar tidak nanti tabrakan sama suara kita di PPT kita yang ini misalnya. Kita klik yang ini, kemudian klik kanan, klik add audio file, klik yang ini. Ada yang bulat yang warna hijau ini kita geser ke kiri, kemudian kita tekan ke bawah. Nah, maka suaranya akan mengecil. Coba kita putar kembali. Nah, itu cara membuat intro untuk media pembelajaran. Setelah si intronya sudah dibuat, misalnya nih PPT Bapak dan Ibu guru terlalu panjang nih, mau kita potong misal. Kita coba potong ya. Misalnya di bagian yang ini atau yang ini tidak terlalu penting, bisa kita klik kanan langsung kita delete, atau sesuai kebutuhan kita tekan yang ini secara manual, kita arahkan. Kemudian ada yang warna merah yang ini kita seret ke sebelah kanan. Nah, setelah diseret ke sebelah kanan, warnanya kan jadi warna biru kayak gini. Kita klik kanan, kita klik delete, maka otomatis akan terpotong seperti ini. Kemudian setelah terpotong seperti ini, bagaimana cara biar nyambung gitu dengan yang ini? Kita geser ke kiri, yang ini juga sama, atau mungkin tidak perlu satu-satu, kita klik, tekan aja, kita blok. Mau mengubah warnanya nih, warna si tampilan yang ini, kita klik yang ini saja. Properties, kita cari warnanya,
sesuaikan. Contoh misalnya kita ubah ke warna putih, maka akan berubah seperti ini. Atau misalnya kita ke warna biru, coba kita putar lagi, maka akan berubah. Baik Bapak dan Ibu, kemudian misalnya setelah video pembelajarannya selesai, Bapak dan Ibu mau simpan hasilnya, tinggal klik share yang ini. Kemudian klik local file, bisa langsung ke YouTube misalnya atau ke Google Drive. Kita klik local file. Jadi bisa Bapak Ibu bisa klik local file, kemudian bisa klik YouTube atau mungkin disimpan di Google Drive. Saya contohkan misalnya klik di local file ya Bapak Ibu. Klik ini. Kemudian nanti akan muncul pilihan tipenya, apakah kita akan menggunakan custom atau mungkin misalnya pakai 480, 720 atau 1080. Jadi ini disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Biasanya saya pilih custom. Kemudian kita klik next. Setelah kita klik next, kita klik yang ini saja. Bisa, apakah mungkin kita pakai format AVI, MP4. Saya coba yang ini aja yang paling atas. Klik next. Ini juga ada settingan-settingannya, disesuaikan sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu. Kita bisa diubah. Ini ada beberapa pilihannya. Kemudian setelah misalnya Bapak dan Ibu sudah cocok, bentuk atau ukuran videonya, kita klik next. Dan ini untuk penyimpanannya nanti. Apakah mungkin kita akan disimpan misalnya di folder tertentu? Kita bisa klik di sini. Kita buatkan foldernya mau di folder apa gitu. Saya di sini disimpan di langsung saja ya di dokumen saya. Di dokumen, kemudian di folder Camtasianya. Kemudian di sini misalnya mau diganti namanya media pembelajaran, bisa ya. Kemudian setelah diubah namanya, kita langsung klik finish. Kita tunggu prosesnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi sesuai dengan kualitas atau mungkin lama dan tidaknya video Bapak dan Ibu. Maka prosesnya akan seperti ini, kita tunggu hingga selesai. Nanti kalau sudah selesai, kita tinggal buka saja filenya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin cukup sekian tutorial pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.